Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5931. Harvey York sangat jelas bahwa memang ada pepatah dalam latihan seni bela diri. Secara umum, genre ini akan memilih beberapa wanita berbakat sebagai asisten dalam praktik, yang disebut kuali. Setelah kuali ini digunakan, mereka tidak akan berguna seumur hidup, atau mereka akan langsung kehilangan nyawa. Awalnya, dalam hal hubungan antara Harvey York dan Rebecca Monroe, Harvey York terlalu malas untuk memperhatikannya. Tapi melihat wajah Mario Monroe, Harvey York masih tidak tahan. Dia berakhir seperti ini. Terlebih lagi, mereka yang membutuhkan kuali umumnya bengkok. Dan Harvey York tentu saja meragukan identitas kelompok orang ini. Memikirkan hal ini, Harvey York melangkah maju, menghentikan sekelompok orang, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tetap di sini, keluarlah." Sekelompok orang yang masih berbisik dan tertawa pada saat itu semua tertegun sejenak, menatap Harvey York dengan mata yang tidak bisa dipercaya. Yo. Zaman telah berubah. Di negara kita, anjing berkulit kuning ini tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depan tuan muda ini. Iblis asing palsu itu menatap Harvey York. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dan aku terlalu malas untuk peduli dengan kalian yang suka usil. Pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Harvey York berkata dengan ringan. Saya kenal wanita ini. Jadi Anda tidak bisa membawanya pergi. Pada jarak ini, Harvey York mengetahui dengan lebih jelas bahwa Rebecca Monroe adalah juga menundukkan kepalanya saat ini. Dan menundukkan kepala seperti ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan menundukkan kepala yang direkrut Mandy Zimmer sebelumnya. Kau mengenali, iblis asing palsu itu mengejek Harvey York. Jangan bilang kamu baru kenal wanita ini. Bahkan jika dia adalah istri dan saudara perempuanmu, dia akan bersama tuan mudaku Asgari malam ini. Jika kamu berani berbicara omong kosong, kami akan membunuhmu. Mengikuti suaranya, semua kepala botak berjalan keluar, menatap Harvey York dengan dingin. Pria bertato biru yang memimpin berkata dengan dingin, "Nak, jangan khawatir tentang urusan sosial dan jangan bertanya tentang itu. Beberapa hal tampak sederhana, tetapi airnya sangat dalam. Jika kamu tidak hati-hati, kamu tidak hanya akan membahayakan dirimu sendiri, tetapi juga seluruh keluargamu. Biarkan seluruh keluargamu mati tanpa penguburan. Juga, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Bai. Bersujud 3 kali dan keluar. Kalau tidak, hari ini kamu takut kamu harus berdiri di depan kami dan berguling." Harvey York melirik pria bertato, dan berkata dengan dingin, "Sebagai penduduk asli negara H, ketika saya melihat setan asing palsu ingin memanjakan wanita, tidak hanya tidak menghentikan mereka, tetapi juga bertindak sebagai penolong dan harimau. Apakah iblis asing palsu ini ayahmu atau kakekmu?" Mendengar ini, wajah pria bertato itu sedikit tenggelam, dan kemudian berkata dengan dingin, "Nak, kamu sendiri yang mencari kematian. Jangan salahkan kami. Saya pikir Andalah yang mencari kematian." Harvey York berbicara dengan ringan. "Aku akan memberimu 3 detik. Jika kamu tidak membiarkan siapapun pergi." Tamparan. Bai Sao menamparkan wajah Rebecca Monroe dengan tamparan. Dan langsung menamparkan wajah cantik Rebecca Monroe dengan tamparan merah. "Mengancam saya. Yang paling aku benci adalah seseorang mengancamku.
Percaya atau tidak, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan melepaskan ikat pinggangku dan memanjakannya di sini. Pokoknya, setelah Master Asgari habis, dia tidak akan berguna. Dalam hal ini, lebih baik memiliki beberapa saudara yang murah. Hahaha. Mendengar kata-kata Bai Sao, semua kepala botak di sekitar tertawa terbahak-bahak. Bab 5932. Harvey York menghela nafas dan berhenti berbicara omong kosong, tetapi melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya. Sambil membuka kancing pinggang celananya, Bai Sao membalikkan Rebecca Monroe dan menekannya ke dinding, dan berkata sambil mencibir, "Kalian, mulai cepat, dan orang yang tidak memiliki mata panjang ini akan dihapuskan. Giliranmu ketika tuan muda ini selesai." Dengan cepat, setelah dia selesai berbicara, dia melepas rok mini Rebecca Monroe dengan wajah celaka. Pria bertato itu tersenyum cemberut, lalu berbalik untuk melihat Harvey York, memberi isyarat, dan berkata dengan dingin, "Hancurkan anggota tubuhnya. Tapi ingat untuk menyelamatkan satu nyawa." Setelah beberapa saat putri ini dimainkan sampai mati, dan itu ditanam padanya. Mendengar ini, kepala botak itu semua kehabisan napas. Mereka semua menoleh dan berjalan ke depan, ingin membersihkan Harvey York secara langsung. Ledakan. Harvey York tidak terbiasa dengan orang-orang ini, dan saat mereka mendekat, dia menendang mereka semua ke tanah. Pada saat yang sama, Harvey York menginjaknya dan mendengar suara patah tangan. "Apa?" Jeritan melengking keluar, yang membuat wajah pria bertato itu berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Harvey York benar-benar mampu. Namun, dia tidak takut saat ini, tetapi langsung mengeluarkan senjata api dari tangannya, dan hendak menarik asuransi secara langsung dan meletakkannya di dahi Harvey York. Retakan, sangat disayangkan. Sebelum aksinya bisa dilaksanakan, Harvey York sudah terlebih dahulu meraih senjata api dengan backhand, membongkar senjata api menjadi beberapa bagian, dan jatuh ke tanah. Tangan ini terlihat sederhana, tetapi mengejutkan pria bertato. Tetapi dia dengan cepat pulih dan menatap Harvey York dengan mencibir, "Wah, kamu punya beberapa trik. Tapi, aku memberitahumu, aku adalah murid dari Sekte Bumi. Kamu berani menyentuhku. Kamu tidak punya cara untuk pergi ke surga dan tidak ada jalan ke bumi." Ketika dia mengatakan ini, pria bertato itu memiliki ekspresi provokatif di wajahnya. Jelas, sekarang klan bumi telah resmi bergabung dengan WTO, dalam kognisi orang klan bumi. Klan bumi, di luar tembok besar, benar-benar tak terkalahkan. Tidak peduli siapa yang berani membuat masalah dengan klan bumi, itu adalah menemukan jalan kematian mereka sendiri. Karena itu, dia tidak takut pada Harvey York, yang terlihat sedikit licik. Tamparan. Harvey York tidak berbicara omong kosong sama sekali, tetapi menamparnya ke tanah dengan tamparan backhand. Dengan teriakan, pria bertato itu berguling dan menghantam tepat ke sisi Bai Sao, yang membuat Bai Sao menggigil, dan semuanya berakhir sebelum dimulai. "Babi kuning, beraninya kau merusak perbuatan baikku, Tuan. Apakah kamu tahu berapa lama aku harus bersiap dalam satu waktu? Aku akan membunuhmu." Bai Sao langsung menepis Rebecca Monroe, lalu membanting tangan kirinya ke arah Harvey York. Dalam sekejap, jaring hitam seperti sutra laba-laba melesat ke arah Harvey York, dan jaring hitam itu mengandung sedikit bau busuk. Harvey York tidak mengelak atau menghindar, tetapi mengangkat tangan kanannya, lingkong meraih jaring hitam, dan kemudian meliriknya dengan penuh minat. "Kalian orang-orang dari negara H. Kalian selalu berpikir bahwa kalian akan memesan apa yang disebut seni bela diri. Benda kuno seperti ini tidak terkalahkan di dunia.
kekanak-kanakan dan konyol. Melihat Harvey York sepertinya tertipu dan tidak mau bergerak, Bai Sao terlihat bangga saat ini. Namun, Anda tidak tahu bahwa ilmu genetika negara kita adalah cara nyata untuk menjadi kuat. Misalnya, data genetik saya memiliki urutan genetik yang disebut laba-laba janda hitam yang tertulis di dalamnya. Di negara kita, orang sepertiku disebut manusia super. Tidak bisa bergaul dengan pengguna kemampuan kami. Kalian orang-orang, negara H tidak memenuhi syarat untuk berlatih selama 100 tahun. Kamu masih menginginkan pahlawan untuk menyelamatkan keindahan. Hanya bercanda. Bab 5933. Dengan senyum puas, Tuan Muda Bai melangkah maju dan berkata dengan dingin. Nak, jangan berjuang lagi. Ada obat bius yang kuat dalam sutra laba-laba yang disemprotkan oleh Lao Su. Jangan bilang kamu sudah dewasa. Bahkan jika seekor gajah tertabrak, jangan mencoba bergerak. Aku akan memotong daging dari tubuhmu sedikit demi sedikit dan menghancurkan tulangmu satu persatu. Biarkan kamu melihat dirimu berubah menjadi lumpur di tanah. Saat berbicara, Bai Sao sudah datang ke Harvey York, dan tangan kirinya akan tersangkut di leher Harvey York. Tamparan. Namun, sebelum tangan kiri Sao Bai dapat digunakan, dia melihat bahwa Harvey York, yang pada awalnya tidak bergerak, tiba-tiba melemparkan tangan kanannya ke belakang dan melemparkannya langsung ke wajah Bai Sao. Sao Bai tertangkap basah. Seluruh orang terlempar 360 derajat tempat. Dan kemudian tubuhnya jatuh ke tanah. Dan dia meludahkan seteguk darah dengan wow. Ada juga beberapa gigi bercampur darah, yang terlihat sangat suram. Bai Sao, yang lemas di tanah, memiliki ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Dan dia berkata dengan susah payah, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Jaring laba-labaku mengandung racun janda hitam. Ini tidak ilmiah. Ledakan. Sebelum Bai Sao selesai berbicara, Harvey York melangkah maju dan menendangnya ke tanah lagi. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jaring laba-laba di tangannya. Dan itu jatuh ke mulut Bai Sao. Pria kulit putih muda ini memutar matanya. Dan pingsan dalam keadaan koma pada saat berikutnya. Harvey York membantu Rebecca Monroe, yang tersungkur di sudut dinding, sambil melirik pria bertato yang tidak sepenuhnya sadar. Dan berkata ringan. Dari mana asal mereka? Bicaralah dengan jelas. Hidup. Bicaralah dengan jelas. Mati. Pria bertato itu menggigil. Kelopak matanya berkedut. Dan kemudian dia berkata, orang-orang ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh layanan keluarga saya. Ini dari Amerika. Kudengar mereka tidak sesederhana orang Amerika. Yang paling penting adalah mereka tampaknya memiliki latar belakang Hall of Longevity. Jika Anda menyinggung orang Amerika, mungkin Anda masih bisa hidup. Mereka yang menyinggung aula panjang umur ditakdirkan untuk tidak memiliki cara untuk pergi ke surga. Aula panjang umur, tidak ada domba. Harvey York cemberut, lalu menggelengkan kepalanya. Dia mengenal Enrique Laskurain sendiri. Jadi dia tahu betul bahwa Wei Yang, salah satu dari 12 metode dukungan duniawi dari Hall of Longevity, tidak mungkin bertindak seperti seorang pria. Namun, untuk bisa bertemu seseorang dari Hall of Longevity di bar ini, aku hanya bisa mengatakan bahwa ini benar-benar kegembiraan yang tak terduga. Memikirkan hal ini, Harvey York menendang Bai Sao dan berguling-guling di tanah. Menendangnya ke depan seperti bola, dan berkata dengan ringan. Pergi beritahu atasanmu. Katakan saja, orang-orang di sini bersamaku. Aku masih di kotak 1. Jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada Nona Monroe hari ini, maka masalah ini tidak akan berakhir. Saat berbicara, Harvey York mendukung Rebecca Monroe, menendang Bai Sao, dan berjalan ke bar. Di dalam kotak,
Melihat Harvey York keluar sebentar, dia membantu seorang wanita dan menendang seorang pria. Tetapi Juliet Romero tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah mendengarkan instruksi sederhana Harvey York, bawahannya pertama-tama mengikat Bai Sao dan melemparkannya ke sudut, lalu membawa sepanci air panas untuk menyeka dahi Rebecca Monroe. Dan pada saat yang sama menemukan jarum perak untuk menembus jari-jari Rebecca Monroe dan memberikannya padanya. Pertumpahan darah. Jelas, Juliet Romero memiliki banyak pengalaman di arena dan tahu bagaimana menghadapi hal-hal ini. Harvey York telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Rebecca Monroe. Sekarang Juliet Romero telah menembak. Dia terlalu malas untuk melakukannya. Bab 5934. Beberapa menit kemudian, kulit Rebecca Monroe sedikit pulih. Dan karena pertumpahan darah, seluruh tubuhnya menjadi sedikit terjaga. Dia membuka matanya sedikit. Dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tertegun sejenak. Dan kemudian dia sepertinya mengerti sesuatu. Setelah mengalihkan pandangannya sejenak, matanya tertuju pada Harvey York. Dan kemudian rasa dingin muncul di sudut mulutnya. Ternyata itu Tuan Muda York. Tuan Muda York. Jika Anda tertarik pada saya, bicara saja. Adapun menundukkan kepalamu padaku. Mendengar ini, Harvey York terdiam beberapa saat. Dia memutar matanya dan berkata dengan dingin, "Ini benar-benar anjing yang menggigit Lu Dongbin. Aku tidak tahu hati yang baik. Jika aku tidak kebetulan bertemu denganmu, kamu akan menjadi kuali bagi orang lain untuk berlatih kungfu tripod. Kamu tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Dan kamu masih berbicara omong kosong di sini. Kamu harus mengerti bahwa aku tidak tertarik dengan sepatumu yang rusak. Juga membiusmu. Jangan berikan padaku secara cuma-cuma. Anda." Dada Rebecca Monroe naik turun karena marah. Dan pada saat berikutnya dia memuntahkan seteguk darah dengan wow. Namun, ketika darah jenis ini jatuh ke tanah, rasanya agak amis dan manis. Setelah memuntahkan darah, napas Rebecca Monroe menjadi sedikit lebih halus. Setelah merasakan ini, ekspresi Rebecca Monroe menjadi sedikit aneh. Dan ketika dia melihat Harvey York, dia hampir menggigit giginya. Jelas ada cara lain untuk membuat dirinya memuntahkan darah. Tetapi Harvey York, bajingan itu, memilih metode yang paling menjijikkan. Harvey York terlalu malas untuk melihat ekspresi Rebecca Monroe. Tetapi berkata dengan ringan, "Aku mendengar pria bertato itu mengatakan bahwa orang yang menyerangmu berasal dari aula panjang umur. Apa yang telah terjadi?" Setelah ragu-ragu sejenak, Rebecca Monroe berkata dengan lembut, "Setelah Cimer Charlier Putra Buddha secara resmi lahir, saya bergabung dengannya. Tapi aku belum secara resmi bertemu dengan pria itu. Kali ini adalah tugas yang diberikan kepadaku oleh Sekte Bumi. Memberitahuku untuk menjamu tamu-tamu terhormat di Aula Panjang Umur. Aron Asgari dari Aula Panjang Umur. Setelah dia melihatku, dia mengundangku menjadi salah satu mitra kultivasi gandanya. Namun, saya telah mendengar tentang perilakunya. Dikatakan bahwa dia membunuh beberapa mitra kultivasi ganda setiap tahun. Menurut rumor, mereka semua tersedot kering olehnya ketika dia berkultivasi ganda dengannya. Saya tidak ingin berakhir dalam situasi itu. Jadi saya menolak. Tapi saya tidak menyangka bahwa ketika saya pergi di tengah jalan, saya merasa panas di sekujur tubuh saya. Meskipun saya masih memiliki sedikit kesadaran jernih di tubuh saya tidak tahu mengapa, dan kembali ke sini tanpa terkendali. Kamu akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Berapa banyak yang Anda ketahui tentang Aron Asgari di Aula Panjang Umur?" "Saya tidak tahu banyak. Tetapi saya tahu bahwa dia seharusnya adalah putra malaikat Asgari."
Rebecca Monroe berkata dengan aneh. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Berapa banyak yang Anda ketahui tentang Aaron Asgari di Aula Panjang Umur?" "Saya tidak tahu banyak. Tetapi saya tahu bahwa dia seharusnya adalah putra malaikat Asgari." Rebecca Monroe berkata dengan aneh. Harvey York tersenyum. "Malaikat Asgari putra. Bukankah murid pertamanya Jahdil Ruan telah digulingkan oleh saya? Apakah dia berani datang?" Rebecca Monroe berkata dengan dingin. "Harvey York, jangan berpikir bahwa jika kamu menghapus Jahdil Ruan, malaikat Asgari akan takut padamu. Jangan bilang dia penguasa Chinatown di Amerika. Fakta bahwa dia dapat mewakili Aula Panjang Umur kali ini untuk membahas kerja sama dengan Sekte Muda keluargaku akan menjelaskan banyak masalah. Jika kamu meremehkannya, aku khawatir kamu akan sangat menderita." "Ya," Harvey York tersenyum ringan. "Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat bersama." Bab 5935. Ketika saya menyelamatkan Anda sekarang, saya sudah memberi tahu orang-orang Anda nomor kamar. Saya pikir seseorang akan datang untuk mengganggu saya segera. Harvey York tersenyum. "Jika Anda, Nona Rebecca Monroe, takut, pergi saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Anda." Rebecca Monroe memandang Harvey York dengan marah. Tetapi setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berbicara dengan lembut. "Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi. Saya tidak bodoh. Jika aku pergi sekarang, pihak klan bumi pasti akan memaksaku untuk menjadi mitra kultivasi ganda Aaron Asgari. Tapi itu normal. Orang-orang sepertiku dari kuil puncak awan hanyalah alat yang bisa dikorbankan kapan saja untuk klan bumi." Omong-omong, Rebecca Monroe, yang selalu arogan dan angkuh, menunjukkan desahan samar di wajahnya. Harvey York melirik Rebecca Monroe dari sudut matanya, dan berkata dengan ringan, "Meskipun aku tidak menyukaimu, tapi demi Tuan Monroe, selama Anda mengikuti saya akan melindungi kelengkapan Anda." "Jangan khawatir." Rebecca Monroe tampak aneh, dan menghela nafas setelah beberapa saat. "Harvey York, Anda memiliki kesempatan untuk menjadi tim teratas di negara. Terlepas dari keahlian atau latar belakang energi Anda. Tapi kamu punya kelemahan besar. Apakah kamu sendiri yang mengetahuinya?" Harvey York berkata dengan tenang. "Kesalahan apa?" Hatinya terlalu lembut. Rebecca Monroe mengatakan satu kata pada satu waktu. "Sejak zaman kuno, siapapun yang telah mencapai hal-hal besar telah menjadi orang yang kejam. Orang yang baik hati dan lembut hati bukanlah kualitas seorang superior. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan peduli dengan nasib wanita yang tidak bisa akur denganku. Itu bahkan akan hancur berkeping-keping." Harvey York berkata dengan enteng. "Jadi, Anda akan selalu menjadi rombongan dan pengikut orang lain. Dan Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan nasib Anda sendiri. Dan jalanku ada di kakiku sendiri. Semua yang saya lakukan adalah pilihan saya sendiri. Sulit untuk menjadi sempurna di dunia ini. Cukup untuk menjadi layak di hatimu." Pada saat yang sama, di suite di lantai 2 bar, pria bertato itu mencengkeram dadanya dan mendorong pintu. Ketika saya melihatnya, mata seluruh kotak menyapu dan jatuh padanya. Mata semua orang sangat aneh. Jelas, tidak terduga bahwa dia akan berakhir seperti ini. Di sofa di tengah kotak, seorang pria dan seorang wanita sedang minum teh. Pria itu memiliki rambut pirang, mata kuning dan jembatan hidung yang tinggi. Meskipun dia terlihat seperti orang Oriental, dia memiliki karakteristik orang Barat. Dapat dikatakan bahwa sangat jelas bahwa itu adalah Bibrida. Adapun dia, ada seorang wanita berjubah putih. Wanita itu tampak berusia sekitar 20 tahun. Dengan wajah seukuran telapak tangan, mata besar, hidung lurus, dan mulut kecil. Sosoknya sangat anggun.
Kakinya juga sangat lurus. Dan seluruh tubuhnya terlihat seperti buah persik yang menggoda. Membuat orang ingin menelannya hanya dengan melihatnya. Pemuda berambut pirang itu adalah Aaron Asgari dari Chinatown di Amerika Serikat. Dan wanita berbaju putih adalah salah satu pelayan Jimer Charlier Putra Buddha. Patriark muda Sekte Bumi. Natalia Denise. Pada saat ini, Natalia Denise mengangkat alisnya sedikit ketika dia melihat hidung biru suaminya dan wajah bengkak. Tindakan ini terlihat lucu dan indah. Tetapi mereka yang akrab dengannya tahu bahwa salah satu pelayan Sekte Muda Sekte Bumi sudah marah. Bab 5936. Serve. Maaf. Kami tidak menyelesaikan misi. Kami bertemu dengan seorang anak laki-laki dengan mata pendek. Yang tidak hanya membawa Rebecca Monroe pergi, tetapi juga menghapus kami. Meskipun pria bertato itu sedikit takut dan ketakutan saat ini, sudut matanya masih berkedut. Ngomong-ngomong, dia juga mengatakan bahwa dia sedang menunggu kita di kotak 1. Jika kamu memiliki kemampuan, ganggu dia. Selain itu, Sao Bai juga jatuh ke tangan mereka. Dia juga memasukkan jaring laba-laba yang ditembakkan oleh Sao Bai ke dalam mulut Sao Bai. Ini mencoba membunuh seseorang. Layanan Fan. Bukan karena kita tidak kompeten, tetapi pihak lain benar-benar terlalu ganas. Kita tidak bisa membantunya. Mendengar kata-kata pria bertato itu, para murid dari Sekte Bumi di sekelilingnya sedikit mengernyit. Apa status klan Bumi di luar tembok besar? Adakah yang berani tinggal di tanah dan tanah berhektar ini? Otak kebanjiran? Atau tidak ingin hidup? Selain itu, Bai Sao juga merupakan anggota Aula Panjang Umur. Meskipun Hall of Longevity selalu biasa-biasa saja, orang-orang dengan pengetahuan memahami kekuatannya. Dengan santai salah satu dari 12 hukum dukungan duniawi. Kekuatan yang dipimpinnya hampir setara dengan keluarga tingkat atas. Kekuatan untuk secara individual mendukung komandan hukum bahkan lebih baik daripada keluarga papan atas. Dapat dikatakan bahwa dia menyinggung klan Bumi dan juga menyinggung Aula Panjang Umur. Tidak peduli siapa itu. Pihak lain sudah mati. Mendengar Bai Sao dibawa pergi, Aaron Asgari meletakkan cangkir teh, sedikit menyipitkan mata, dan berkata, menarik. Tidak heran dua saudara senior sampahku akan menderita di tempat jelek di luar tembok besar ini. Sepertinya orang-orang di tempat ini masih memiliki sedikit kepribadian. Sudahkah Anda melaporkan latar belakang identitas kami? Dikatakan, pria bertato itu mengangguk cepat. Kami telah mengungkapkan identitas dan latar belakang klan Bumi. Tapi pihak lain tidak takut. Selain itu, kami juga menyiratkan bahwa Sao Bai berasal dari Aula Panjang Umur. Tapi pihak lain mengatakan bahwa Hall of Longevity adalah omong kosong. Untuk menghindari hukuman dan pembalasan, pria bertato ini putus asa untuk menambahkan bahan bakar ke dalamnya. Aaron Asgari tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya tatapan main-main. Dia datang kali ini. Di satu sisi, dia sepenuhnya siap. Di sisi lain, ayahnya siap untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Sekte Tanah. Pada saat kritis ini, dia diundang makan oleh orang-orang dari Sekte Tanah. Dan dia benar-benar kentut. Seseorang harus membantu saya mencari tahu. Karena itu, Aaron Asgari terlalu malas untuk melakukannya sendiri. Tetapi melirik Natalia Denise di sisi yang berlawanan. Dan berkata dengan ringan. Vatikan melayani. Sepertinya Sekte Bumi Anda. Ketulusan kerjasama Anda dengan istana. Panjang umur kami. Hanya rata-rata. Untuk mendapatkan manfaat yang cukup dari kerjasama. Sekarang aku hanya akan menemukan seseorang untuk menamparkan wajahku. Kamu tidak ingin memberiku Rebecca Monroe itu sebagai kuali. Katakan saja. Aku juga tidak keberatan. Adapun apa yang terjadi hari ini, lupakan saja.
Aku akan berkemas dan kembali ke Amerika Serikat besok. Agar tidak dibersihkan di tempat kumuh ini. Sayang. Mendengar kata-kata aneh Aaron Asgari, semua orang yang hadir tersentak. Lalu menatap Aaron Asgari dengan ekspresi jelek. Semua orang tahu bahwa Aaron Asgari berbicara sebaliknya. Masalah hari ini. Jika tidak bisa membuatnya nyaman dan biarkan dia punya ide bagus. Jadi kerjasama antara Sekte Bumi dan Aula Panjang Umur. 80% pencapaiannya tidak valid. Bab 5937. Mata indah Natalia Denise melirik Aaron Asgari. Dan itu jelas bahwa dia adalah salah satu pelayan Jimer Charlier Putra Buddha. Patriark muda Sekte Bumi. Dan dia sangat cerdas. Trik kecil Aaron Asgari untuk mundur untuk maju. Dia bisa melihatnya dialirikan. Namun, saat ini, Natalia Denise tidak bermaksud untuk dipatahkan. Tetapi setelah dia mengambil cangkir teh dan meminum teh di dalamnya, dia berkata dengan ringan, dalam hal energi dan warisan Sekte Bumi kita di luar benteng. Bahkan orang-orang dari 5 klan utama dan 10 keluarga teratas mungkin tidak berani membuat masalah dengan kita di luar tembok besar, kan? Sekarang seseorang secara terbuka menantang kita. Apakah sekte tanah kita terlalu rendah selama bertahun-tahun? Atau apakah beberapa orang terlalu sombong? Sekelompok murid klan bumi saling memandang. Tidak ada yang berani berbicara kali ini. Natalia Denise menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri lagi. Memegang cangkir teh. Dan melihat kelopak bunga plum bermotif tinta di cangkir teh sejenak. Natalia Denise tersenyum manis. Dan berkata, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Ini perilakunya adalah manusia gantung diri. Dan dia muak dengan hidupnya. Lama. Pria bertato itu mengingat sesuatu saat ini. Setelah memikirkannya sebentar, dia berbisik, Nona Denise, saya mendengar bahwa ada seseorang dari Master York yang keluar di atas di Oasis Gurun. Saya mendengar bahwa orang ini masih bersama kita. Zong tidak bisa mendapatkan melalui. Dan Nu Putra Buddha dipukuli wajahnya olehnya. Kamu bilang, bisakah anak sombong itu miliknya? Maksudmu, pria bernama Harvey York. Seorang pria yang bahkan menderita sedikit kerugian di tangannya. Natalia Denise meletakkan cangkir tehnya. Dan wajahnya penuh minat. Aku pernah mendengar tentang pria ini. Patriark muda juga mengatakan bahwa dia memiliki identitas dan merupakan perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Tidak hanya identitasnya yang mengagumkan. Tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Hanya saja, tidak peduli seberapa kuat identitasmu dan seberapa kuat kekuatanmu. Bisakah kamu benar-benar dibandingkan dengan sekte tanah kami? Terutama di luar tembok besar. Berapa banyak pangeran dan jenderal yang ingin bergaul dengan sekte tanah kita? Hasilnya bukan pengakuan. Omong-omong. Natalia Denise mengeluarkan token yang terbuat dari Iron Celestial dari lemari. Dan melemparkannya ke pria bertato dengan pop. Datanglah dengan token sekte tanah kami dan beritahu orang itu. Tidak peduli kekuatan apa yang dia miliki. Tidak peduli latar belakang apa yang dia miliki. Jika Anda menyinggung tamu terhormat kami, Anda harus datang ke pintu untuk meminta maaf. Juga, biarkan Rebecca Monroe kembali dan memberikan kompensasi yang baik kepada Tuan Muda Asgari. Katakan pada mereka lebih baik mengetahui sedikit kedalaman. Sedikit tentang hidup dan mati. Kalau tidak, jika mereka tidak hati-hati, mereka bahkan belum belajar bagaimana menulis kata-kata mati. Dan orang-orang akan pergi. Pria bertato itu bernama Lone Wolf. Pada saat ini, dia memegang token yang disebut kegembiraan. Dia adalah orang baik di antara murid luar kuil naga emas. Meskipun dia tidak sebanding dengan Harold York, dia bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh ahli seni bela diri biasa.
Yang terpenting adalah dia adalah anjing yang setia di bawah asuhan Natalia Denise. Mendengar perintah ini dan melihat token Sekte Bumi, Lone Wolf segera menjadi sombong. Sepengetahuannya, tidak ada yang berani untuk tidak memberikan wajah klan bumi. Apakah serigala di luar tembok besar sudah cukup? Keempat suku itu sangat kuat. Bukan. Ketika Anda melihat token Sekte Bumi, Anda harus menyapa mereka dengan hormat. Bagaimanapun, token Sekte Bumi dikenal sebagai melihat token sebagai melihat raja. Di era dinasti feodal, token klan bumi, di luar yang agung, tembok, jauh lebih berguna daripada dekrit kekaisaran para kaisar itu. Para pengembara itu berani mengabaikan dekrit kekaisaran. Tetapi siapa yang berani mengabaikan tanda klan bumi? Bab 5938. Serigala tunggal yang memegang token sekarang memiliki semangat menelan ribuan mil seperti harimau. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan 8 orang dari sekte lokal, dan kemudian berjalan keluar dari kotak dengan anggun. Beberapa wanita cantik suka menonton kesenangan, dan mereka datang pada saat ini. Ini membuat serigala tunggal semakin sombong. Dia berjalan keluar sepanjang jalan. Dan ketika dia melihat beberapa pelayan dan penjaga keamanan yang tidak menghindari pertama kali, dia melangkah maju dan menendang orang, lebih. Di jalan, seekor anjing kuning besar yang entah dari mana ditangkap olehnya. Dan dia menamparkan lebih dari selusin forehand dan backhand. Bahkan anjing kuning besar itu tercengang. Ini telah menjadi anjing selama bertahun-tahun. Kapan ia melihat pemandangan seperti itu? Ledakan, ayam dan anjing melompat. Dan pintu kotak nomor 1 ditendang terbuka. Dan 2 pelayan yang melayani di pintu ditendang. Dengan terbukanya pintu kotak, selusin orang memasukinya dengan niat membunuh. Secara khusus, 8 sekte lokal yang memimpin membawa aura mencekik yang tak terkatakan pada saat ini. Beberapa wanita cantik juga merangkul dada mereka, dan berjalan ke arah mereka dengan arogan, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Ketika Lone Wolf melihat bahwa suasananya hampir menyeduh, dia meletakkan tangannya di punggungnya, berjalan ke dalam kotak, dan mencibir. Bajingan. Bocah. Putra seorang kura-kura. Kamu mati. Saat berbicara, dia meliriknya dan melihat bahwa Harvey York sedang minum teh. Sementara Tuan Muda Bai mati dan hidup di sudut dinding. Adapun Rebecca Monroy, setelah menatap Lone Wolf dengan tatapan aneh saat ini, dia menundukkan kepalanya diam-diam. Berisik. Harvey York memegang cangkir teh dan melirik serigala yang sendirian. Kamu orang-orang dari Sekte Bumi. Bisakah kamu bertindak dengan cara tertentu? Atau hanya tidak cukup nyaman bagiku untuk menamparkan wajah? Apakah kamu ingin mendapatkan beberapa tamparan lagi? Wah, kamu baru saja memindahkanku. Tapi, aku meletakkan wajahku di depanmu sekarang. Dan kamu tidak berani menyentuhku. Serigala tunggal menggosok wajahnya yang bengkak dan mencibir pada saat ini. Aku tahu latar belakangmu pasti tidak kecil. Tapi aku memperingatkanmu. Sepertiga dari areal tanah di luar tembok besar ini. Sekte bumi kita adalah Raja Abadi. Kamu berlutut sekarang. Belum terlambat. Selusin kaki tangan semua memiliki senyum lucu di wajah mereka saat ini. Jelas membayangkan apa konsekuensi tragis Harvey York selanjutnya. Harvey York menghela nafas dan berkata ringan, "Pergi. Minta Jimer Charlier putra Buddha Anda untuk melihat apakah dia berani mengucapkan kata-kata ini di depan saya. Bocah kecil. Nama sekte muda keluargaku adalah sesuatu yang bisa kamu sebutkan dengan santai." Kesepian tertawa. Dengan tuduhan yang satu ini, aku bisa menghukummu karena menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Harvey York berkata ringan. Benarkah? Hanya kamu. Jangan mengandalkanku. Andalkan ini. Sambil tertawa kesepian,
Dia menghancurkan token besi langit di atas meja kopi di depan Harvey York dengan keras. Bocah kecil. Lihat dengan jelas. Ini adalah tanda dari sekte bumi kita. Lihat tokennya. Jika kamu melihat suzerain, siapapun yang berani tidak menghormati token adalah dosa abadi. Sekarang, permintaan layanan Brahma keluargaku. Kamu harus pergi dan minta maaf sendiri. Beri aku penjelasan. Juga, Rebecca Monroy. Hamba Brahma memintamu untuk membersihkan dirimu. Dan kamu akan menemani Tuan Muda Asgari malam ini. Kalian berdua sebaiknya patuh dan masuk akal. Dalam hal ini, itu akan bermanfaat bagi kita berdua. Jika kamu berani main-main. Jika kamu berani bertindak sembrono. Bukan hanya dirimu sendiri. Bahkan orang-orang di belakangmu. Kekuatan latar belakang di belakang kamu. Keluarga milikmu. Kami akan membayar harga yang luar biasa untukmu. Bab 5939. Pada saat ini, satu-satunya serigala memiliki tangannya di punggungnya. Dan dia memiliki perasaan menjadi penguasa kesepian. Bagaimanapun, surat perintah klan bumi telah dibuang sekarang. Dalam kognisinya, siapa lagi yang berani membuat masalah dengan sekte bumi? Dan orang-orang dari sekte bumi, semuanya pada saat ini penuh dengan ekspresi bersemangat dan bangga. Semua orang menunggu Harvey York ketakutan setengah mati dan berlutut. Bagaimanapun, token sekte tanah, di luar tembok besar, lebih berguna daripada Wang Fa. Dikatakan bahwa pernah ada seorang gangster yang sangat kuat sehingga dia bahkan tidak takut pada Wang Fa. Dan bahkan memprovokasi orang di kantor polisi. Akibatnya, kantor polisi meminta bantuan klan bumi. Tetapi klan bumi baru saja mengirim seorang biksu kecil dengan sebuah tanda. Dan gangster itu berlutut dan mengaku. Sekarang, semua token dihancurkan di meja kopi di depan Harvey York. Selain mengakui kepengecutan, apakah ada cara kedua? Tepat ketika semua orang yang hadir sedang menunggu Harvey York menjadi begitu ketakutan sehingga dia segera berlutut. Mereka melihat Harvey York meletakkan cangkir tehnya dengan acuh tak acuh. Dan berkata, "Ayo, ambil barang-barangnya. Bawa ke saya dan tunjukkan dengan jelas. Kalau tidak, bagaimana saya tahu apakah yang Anda ambil itu asli atau palsu?" Mendengar kata-kata alami Harvey York, Lone Wolf tertawa marah. Dia melihat Harvey York ke atas dan ke bawah. Lalu menyeringai, "Biarkan saya mengambil token dan membawanya kepada Anda untuk melihat dengan jelas." Bajingan. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu mengambil sedikit keuntungan dari Lauzi sebelumnya. Dan kamu sangat baik sekarang, kan? Aku bilang tidak apa-apa. Kamu berperilaku seperti ini. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Awalnya, pelayan Brahma keluargaku bahkan mungkin ingin menyelamatkan hidupmu. Tapi aku akan membunuhmu secara langsung. Mendengar kata-kata Lone Wolf, ketika para wanita cantik di sekitarnya memandang Harvey York, mereka tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pemuda ini benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Apakah dia tidak tahu kiasan tentang mayat yang terkubur ribuan mil ketika klan bumi marah? Tapi itu benar. Justru karena saya tidak memiliki pengetahuan bahwa saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apa? Tidak bisa mengambilnya. Harvey York tersenyum ringan. Jika kamu mengatakan itu, token ini palsu. Gunakan token palsu untuk berpura-pura di depanku. Apa salahmu? Anda mendengar kata-kata Harvey York. Lone Wolf sangat marah. Namun, tepat ketika dia akan mengatakan bahwa tokennya lebih nyata daripada mutiara, dia melihat Juliet Romero, yang diam di samping, tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan langsung menarik pelatuknya. Ledakan. Dengan suara nyaring, token itu terbang keluar, dengan lubang di tengah.
dan kemudian jatuh di depan serigala yang sendirian. Pada saat ini, bahkan jika hal ini benar, itu telah dihapus. Apa? Beraninya kamu menghancurkan token sekte tanah kami? Serigala tunggal memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dan lebih dari selusin pria dan wanita saat ini juga sama jeleknya dengan makan kotoran. Lagi pula, melihat token itu seperti melihat raja. Sekarang menghancurkan token hampir merupakan akhir yang tak ada habisnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan berani melakukan ini. Hancurkan tokennya. Harvey York tersenyum ringan. Bukankah aku mengatakan itu? Bahkan jika Jimmer Charlier sang putra Buddha tidak memiliki wajah di depanku. Kamu datang dengan token yang tidak diketahui. Sial. Kembalilah dan beritahu Anda apa yang disajikan Natalia Denise. Katakan padanya. Sekte lokalmu. Di depanku. Tidak memiliki wajah. Lone Wolf sangat marah. Dan dia berteriak dengan keras. Bajingan. Kamu sangat tidak menghormati sekte bumi kita. Siapa kamu? Biarkan saya memberitahu Anda. Bahkan jika Anda adalah yang disebut Master York, Anda mati malam ini. Bab 5940. Saat berbicara, Lone Wolf tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi. Dia baru saja menderita kerugian dari Harvey York. Dia tahu bahwa keterampilan Harvey York sangat buruk. Dan segera mendesis, lakukan. Gunakan senjata api. Mengikuti perintahnya. 8 murid klan bumi semuanya mencibir dan mengeluarkan senjata api di pinggang mereka. Lurus ke depan. Bang bang bang. Sebelum mereka dapat membuka pengaman senjata api, mereka melihat bahwa Juliet Romero telah menarik pelatuknya secara langsung. Keahlian menembaknya sangat akurat, dan setiap tembakan jatuh di pergelangan tangan sekte-sekte lokal ini. Dampak besar dari peluru timah tidak hanya menyebabkan senjata api jatuh ke tanah, tetapi juga menyebabkan orang-orang dari murid klan bumi terbang satu persatu, merasa sangat malu. Ledakan, ada suara keras lainnya. Dan serigala tunggal yang tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata api terbang keluar dan menabrak pintu kotak dengan keras. Peluru timah menembus tulang belikatnya, menyebabkan dia bergerak sedikit. Tetapi tubuhnya berkedut dan rasa sakitnya tak tertahankan. Darah merah menetes dari lukanya, yang mengejutkan dan membuat Lone Wolf tidak berani bergerak. Dia tahu bahwa jika dia bergerak dalam situasi ini, dia akan kehilangan terlalu banyak darah dan mati. Pada saat ini, Lone Wolf hanya bisa menatap Harvey York dengan gigi kertakan. Dan meraung. Bajingan kecil. Beraninya kamu menggunakan senjata api untuk menyakiti kami. Biarkan saya memberitahu Anda. Sekte lokal kami tidak boleh mempermalukan dan menyakiti kami. Dapatkah Anda menanggung konsekuensinya? Harvey York berdiri, berjalan ke Lone Wolf, mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Jam berapa sekarang? Kamu masih berbicara omong kosong, seperti ini. Bisakah aku menanggung konsekuensinya? Tidak bisakah kamu melihat? Aku sudah mengatakannya 2 kali. Kamu tidak akan membiarkanku mengatakannya untuk ketiga kalinya, kan? Jangan membicarakanmu. Bahkan jika kamu di sini, Patriark Muda Jimmer Charlier Putra Buddha, kamu tidak akan memiliki wajah di depanku. Anda, serigala tunggal gemetar karena marah dan marah. Bajingan. Kamu bisa membunuhku jika kamu memiliki kemampuan. Kalau tidak, aku akan melihatmu mati sebentar lagi. Melihatmu mati tanpa penguburan. Tamparan. Harvey York sama sekali tidak terbiasa dengan serigala tunggal, tetapi memukul giginya dengan backhand. Ayo, panggil orang di belakangmu. Katakan padanya apa yang saya katakan. Kata demi kata. Aku ingin melihat seberapa besar wajahmu. Serigala tunggal menggertakkan giginya dan kelopak matanya terus berdetak. Dia benar-benar ingin benar-benar tegar.
Tetapi dalam hal ini, dia tidak boleh tegar. Jadi dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berkompromi. Dia mengeluarkan ponselnya dengan gemetar, dan kemudian memutar nomor. Segera, panggilan itu terhubung. Dan ada seorang wanita di sisi yang berlawanan dengan suara tenang. Lone Wolf. Apakah semuanya sangat lambat? Kelopak mata Lone Wolf berkedut dan sudut mulutnya berkedut. Tetapi dia hanya bisa berkata dengan suara yang dalam. Nona Denise. Maaf. Saya tidak melakukan pekerjaan saya. Baiklah. Tolong hukum aku. Di seberang telepon, suara Natalia Denise sedikit mengembun. Dan setelah beberapa saat, keluar dengan sedikit senyuman. Menarik. Aku akan datang ke sini untuk melihat tulang keras macam apa yang aku temui kali ini. Setelah beberapa menit, seluruh bar digusur. Kemudian, terdengar deru mesin mobil di luar. Pria berkepala botak itu menendang pintu mobil dan melompat turun. Semua menatap bar di depan mereka dengan ekspresi dingin. Segera, mereka menuangkan, membuat seluruh bar meluap. Orang-orang ini pada dasarnya adalah murid dari Sekte Bumi. Karena Jimer Charlier putra Buddha lahir, mereka semua berkumpul bersama. Tapi sekarang, seseorang berani menamparkan muka Sekte Bumi. Itu benar-benar tak tertahankan dan tak tertahankan. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.